Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, khusus di episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keluarga Islami. Seperti pola mendidik anak di dalam Islam yang juga diterapkan Rasulullah pada Hasan dan Husain. Kemudian kita akan membahas penyebab seorang ayah yang tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak gadisnya sendiri. Dan yang terakhir, kita akan membahas riba terselubung yang ada di marketplace yang sering kita gunakan. Sahabat Muslim, ini dia jendela Islam. Sahabat Muslim, anak di dalam Islam mendapatkan keutamaan sendiri, karena anaklah yang kelak akan meneruskan dan menjaga kemurnian ajaran Islam, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, Islam pun mengatur tata cara membesarkan anak, bahkan diterapkan Rasulullah pada Hasan dan Husain. Pola didik di dalam Islam yang pertama ialah mengajarkan tauhid. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting, yaitu mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah dan Maha Esa sebagai Tuhan alam semesta. Risalah ini pula yang dibawa oleh nabi-nabi di era sebelum turunnya kitab-kitab, seperti Taurat, Zabur, hingga Al-Quran. Tentang ketauhidan sendiri, Allah telah berfirman pada surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, 'Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang besar.'" Yang kedua ialah mengajarkan adab dan akhlak kepada anak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama bagi perkembangan sang anak. Adab dan akhlak sendiri meliputi banyak hal, seperti adab berinteraksi dengan sesama, hingga akhlak yang digunakan dalam menyikapi ujian dari Allah. Ada banyak macam adab, etika, dan akhlak yang dapat diajarkan kepada anak, yakni seperti adab perlakuan anak terhadap makhluk ciptaan Allah, seperti memelihara kucing dan merawatnya, serta mengajarkan salam terhadap orang tua, sebagaimana sunnah yang dilakukan Rasulullah. Yang ketiga yang tak kalah penting yakni mengajarkan ibadah, seperti belajar wudhu, sholat, dan juga bersedekah. Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu bisa terbawa sampai mereka dewasa. Yang keempat ialah bersikap lemah lembut, sekaligus tegas. Orang tua perlu bersikap lembut dan mengasihi anak mereka. Namun ada kalanya perlu juga bersikap tegas dalam mendidik anak. Selain dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anak, kita sebagai orang tua harus bisa juga menjadi teman yang baik dan penuh kasih sayang, seperti mengajak bermain, bercanda, dan mencium anak sebagai bentuk kasih sayang. Yang terakhir ialah bersikap adil. Orang tua harus bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Terkadang, tak sedikit orang tua yang memiliki sifat berbeda pada salah satu anaknya. Tak jarang anak dibandingkan dengan saudaranya sendiri, atau bahkan ada perbedaan pembagian, baik dalam hal materi maupun non-materi. Padahal sikap seperti itu tidak mencerminkan atau tidak memberikan contoh yang baik pada anak. Sebab akan ada anak yang merasa tidak disayangi dan juga tersisihkan. Sahabat Muslim, bagaimanakah pandangan ulama mengenai pola mendidik anak di dalam agama Islam? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa jendela Islam, ketika kita hidup pasti membutuhkan pendidikan. Karena bedanya manusia dengan makhluk lainnya, oleh Allah diberikan keterampilan, diberikan ilmu. Oleh karena itu pada saat kami melahirkan anak-anak kami, haruslah kami mendidik. Siapa yang akan dicontoh? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, min haqqil waladi 'alal walid ayyuhsina ismahu wa ayyu'allima adabahu. Kalau kita punya anak, kewajiban kita mendidik adalah memberikan nama yang baik. Jangan diberi nama-nama yang buruk agar nggak kesulitan, dan bahkan barangkali malu anaknya dipanggil dengan nama yang tidak baik itu. Yang kedua, diajari tata krama yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Hasan dan Husain, mengajarkan kepada cucunya. Ia diajarkan ke tempat sholat. Kemudian ketika sholat pun Rasulullah SAW pernah sujud itu lama, sampai sahabat mencurigai ada terjadi sesuatu kepada Rasulullah. Ternyata apa? Di punggung Rasulullah SAW itu ada Sayyidina Hasan, dan Rasulullah membiarkan. Oleh karena itu, termasuk bagian dari pendidikan yang baik adalah ngajak anak-anak kita ke masjid. Membiasakan anak-anak kita melihat pada saat kita beribadah.
Disitulah pendidikan karakter. Bukan hanya sekedar pengajaran. Diberi ilmu saja tidak cukup. Tapi diberikan juga tata krama yang baik. Sehingga mampu bergaul dengan masyarakat yang baik, percaya diri, tidak sombong, tapi juga tidak rendah diri. Tidak juga kita menjadikan orang yang tidak berbuat baik dengan masyarakat kita. Pendidikan adalah yang penting. Karena bedanya manusia dengan yang lain terletak kepada ilmu dan pendidikannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak kita menjadi permata dalam kehidupan kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang baik dan menyenangkan di hati kita, menyenangkan di dalam pergaulan kita, dan harapan untuk melakukan kebaikan di dunia ini dan investasi kita untuk mengirimkan amal di akhirat kelak. Terima kasih pemirsa Jendela Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, itu dia beberapa ajaran Islam dan sunnah Rasulullah yang dapat kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana bisa seorang ayah tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi anak gadisnya sendiri. Tetaplah di Jendela Islam.